temukan ini adalah terikat jasad korban. Masih terikat jasad korban, 2 laki-laki dan 1 perempuan, kemungkinan ini satu keluarga. Terus kemudian di sana ada 2 jasad korban yang terikat dalam satu tempat duduk juga. Dan ini adalah yang membuat kita sangat terharu melihat bisa kita bayangkan saat-saat terakhir mereka bersama dengan keluarga meregang nyawa, meregang ajal, menghadapi musibah yang begitu mengerikan. Sehingga disitulah energi kita, kemampuan kita, walaupun dihadapkan dengan cuaca yang ekstrim, kita tetap terus-menerus melaksanakan upaya pengamanan. Selain itu saya juga melihat ada beberapa perangkat yang masih tertulis begitu ya Pak ya, tertulis pesawat Air Asia di sini. Bisa Anda jelaskan ini, di hari keberapa Anda menemukan ini? Ini kita temukan pada hari pertama, di sini kelihatan itu ada airasia.com. Sehingga dari temuan-temuan yang kita temukan inilah menjadi starting point kita untuk melaporkan kepada pengendali atas dalam hal ini di KRI Banda Aceh maupun kepada Basarnas. Sehingga Basarnas pada saat itu melaksanakan pencarian secara fokus terhadap lokasi yang ditemukan oleh KRI Bung Tomo. Jadi selain yang kita bisa lihat di sini, untuk konfirmasi sekali lagi, apa saja yang sudah diserahkan ke Basarnas sejauh ini? Yang sudah diserahkan ke Basarnas itu ada 10 jasad korban. 10 jasad korban dan 2 material yaitu seperti cover warna biru dengan isi milik-milik daripada korban. Dan seperti pelampung untuk exit door itu ada floatingnya. Sudah 7 hari ya Pak ya berada di perairan Selat Karimata. Artinya dalam 7 hari itu Pak, banyak sekali pengalaman yang dihadapi termasuk juga kesulitan-kesulitan baik cuaca ataupun beberapa kesulitan lain. Bisa Anda jabarkan apa saja itu yang ditemui di lapangan? Terima kasih Mbak. Jadi hari Minggu kita mendapatkan perintah dari Armada Timur untuk melaksanakan rayonisasi. Sehingga seluruh personil baik perwira, bintara maupun tamtama saat itu juga wajib untuk ke kapal karena ada perintah mendadak untuk berangkat. Dan pada 02.00 dini hari, anak buah kami sudah berada di kapal semua untuk penyiapan logistik, untuk penyiapan personil, untuk penyiapan segala sesuatunya untuk kita berangkat ke daerah operasi untuk melaksanakan operasi SAR. Demikian. Terkait dengan cuaca yang dihadapi selama kurang lebih 1 pekan ini, seperti apa kondisi di sana? Ya, cuaca memang seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan hasil prediksi cuaca dari BMG, cuaca memang ekstrim. Namun demikian itu tentunya tidak menjadi hambatan bagi kita. Setelah kita melihat sebaran ombak, sebaran manusia yang diombang-ambing oleh gelombang dan sebagainya, itu merasa iba kita, merasa prihatin. Dari situlah kita seolah-olah resiko yang harus kita hadapi juga berhadapan dengan cuaca yang ekstrim, berhadapan dengan segala kondisi yang justru akan membahayakan kita. Lelah kita itu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah semangat kita yang semakin menggelora untuk mencari korban. Nah, di sisi lain tentunya diketahui mungkin di saat ada perayaan tahun baru, kita, anak buah kita masih bergelut dengan cuaca yang ekstrim, bergelut dengan para korban, karena semangat kita adalah ingin bahwa segera menuntaskan misi ini sehingga korban-korban ini segera diketahui ataupun sampai kepada keluarganya masing-masing. Dalam search and rescue pada beberapa hari terakhir kemarin juga kabarnya sempat mendeteksi ada ekor pesawat Air Asia. Seperti apa itu Pak? Ya betul sekali, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pantauan sonar kita ketahui bersama bahwa KRI Bung Tomo itu salah satu kapal perang Republik Indonesia yang baru kita beli dari Inggris, dan itu adalah merupakan jenis multi-role light frigate. Multi-role light frigate itu memiliki fungsi baik itu untuk operasi militer, untuk perang, dan operasi kemanusiaan seperti yang kita laksanakan. Kemampuannya, kita mampu untuk melaksanakan surveillance radar, kita punya air surveillance, surveillance maupun underwater surveillance. Jadi dengan kemampuan-kemampuan seperti itu, tentunya dan diawaki dengan profesionalitas prajurit dan sebagainya, menjadi efektif untuk melaksanakan misi-misi kemanusiaan tersebut. Di sini saya juga melihat ada peta operasi SAR. Anda bisa jelaskan ini seperti apa? Ya, bisa. Kita jelaskan sebentar. Ini adalah peta di mana disinyalir kemungkinan. Jadi kita, seperti yang saya sampaikan tadi, keberangkatan kita analisa
berbagai informasi, berbagai data yang kita temukan dari mulai rute of the missing Air Asia flight KJ X501. Nah, kita analisa kira-kira perkiraan jatuhnya pesawat itu di mana. Terus kemudian latitude ataupun ketinggian dari pesawat itu pada ketinggian berapa. Informasi dari air traffic control bahwa pilot itu terakhir berkomunikasi itu seperti apa dan sebagainya. Terus kemudian ini adalah semacam automatic identification system. Jadi semacam sebaran daripada posisi-posisi pesawat. Dari data-data awal ini kita evaluasi, kita analisa sehingga apa yang kita lakukan betul-betul efektif dan efisien. Dan dengan demikian kita bersyukur bahwa berdasarkan informasi yang kita analisa, kita menemukan pertama kali yang saya katakan tadi, adanya floating untuk emergency. Ini adalah peta cuaca pada saat kejadian. Ya. Terima kasih Pak Yayan sudah berbincang bersama dengan kami. Saat ini kita juga akan mendengarkan seperti apa konferensi pers yang akan dilangsungkan oleh Basarnas berikut ini. Ini kita sahkan bersama-sama dengan DPR RI dan pemerintah. Yang kedua, kami juga selain memberikan apresiasi, memberikan dukungan moral kepada mitra kami, Basarnas, Komisi 5 memberikan dukungan penuh dalam rangka upaya strategis dari Basarnas untuk memperpanjang waktu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, Basarnas sebagai leading sektor untuk melakukan pencarian pertolongan diberikan waktu dalam Undang-Undang Basarnas selama 7 hari. Dan untuk itu maka situasi, kondisi, dan juga mengingat secara psikologis berkaitan dengan keluarga korban, maka tadi kami bersepakat untuk Komisi 5 memberikan dukungan penuh kepada Basarnas untuk melakukan perpanjangan pencarian dan pertolongan, walaupun memang fokus dari Basarnas sekarang lebih kepada upaya-upaya melakukan evakuasi. Karena tahapan pencarian, titiknya tadi kami sudah mendapatkan gambaran, sudah hampir ya dipastikan ditemukan berkaitan dengan pesawat yang di bawah laut. Yang ketiga juga kami mendapatkan penjelasan berkaitan dengan dukungan dari armada-armada pihak asing yang mendukung secara penuh dalam pencarian. Tadi kami menanyakan berkaitan dengan upaya-upaya dukungan dari pihak asing. Dari Kepala Basarnas mengatakan bahwa fokusnya berkaitan dengan dukungan peralatan-peralatan yang menyangkut deteksi bawah arus laut yang secara cepat bisa terdeteksi untuk mengetahui kondisi-kondisi di bawah arus laut. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen, baik TNI, Polri, dan semua stakeholder, tadi bahkan masyarakat, nelayan, dan juga dari pihak beberapa perusahaan ya, Pak Kapolres Senas, Pertamina memberikan penuh dukungan sebagaimana amanat Undang-Undang 29 tahun 2014 pencarian pertolongan. Tetapi juga kami menyampaikan terima kasih mewakili masyarakat dan rakyat Indonesia kepada. Ya, itu dia pernyataan pers yang disampaikan oleh Komisi 5 DPR RI yang mendatangi kantor Basarnas dan mengapresiasi sejumlah